Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum saya membahas materi dari current liabilities ini. Perkenalkan, nama saya Widya Dwisya Putri dengan NPM C1C020168 dari kelas 3C S1 Akuntansi. Baiklah, materi yang akan saya bahas hari ini adalah current liabilitas. Sebelum masuk ke materi liabilitas, saya akan menjelaskan terlebih dahulu 5 elemen utama dalam pelaporan keuangan. Yang pertama itu ada aset. Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh individu, perusahaan, atau negara dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Yang kedua, liabilitas. Liabilitas merupakan suatu kewajiban yang dimiliki seseorang atau perusahaan yang harus dibayar berdasarkan periode tertentu, biasanya didasarkan atas nilai uang. Yang ketiga ada ekuitas. Ekuitas adalah hak pemilik atas aset sebuah perusahaan setelah dikurangi dengan jumlah kewajiban. Ekuitas ini biasa disebut dengan modal. Yang keempat ada revenue, merupakan pendapatan yang mampu dihasilkan oleh perusahaan dengan adanya kegiatan atau aktivitas utama pada perusahaan tersebut. Yang kelima itu ada expense, merupakan jenis pengeluaran untuk membantu proses perolehan barang atau jasa yang akan mempengaruhi pendapatan suatu perusahaan. Cara melunasi utang. Cara melunasi hutang ini ada 4. Yang pertama dengan cara mengeluarkan sejumlah aset, yang kedua dengan dijual ke orang lain, yang ketiga dengan cara menghitung lagi ke tempat lain lalu dibayar. Yang ketiga ini ada menghitung lagi atau menghutang lagi ke tempat lain lalu dibayar utang tersebut. Dan yang keempat, menyerahkan aset kita yang lain. Kapan piutang diterbitkan? Piutang diterbitkan ketika saya sudah menerima jasa tetapi belum dibayar. Sedangkan notes payable diterbitkan ketika transaksi pembelian barang tetapi perusahaan sudah over limit. Misalnya ketika perusahaan meminjam uang ketika hutang sudah diterbitkan tetapi tidak bisa membayar. Masuk ke dalam materi liabilitas. Yang pertama ada pengertian liabilitas. Liabilitas adalah suatu kewajiban yang dimiliki seseorang atau perusahaan yang harus dibayar berdasarkan periode tertentu. Biasanya didasarkan atas nilai uang. Namun selain uang, liabilitas bisa berupa kewajiban dalam bentuk jasa, barang, atau manfaat ekonomi lainnya. Dalam pencatatan neraca, liabilitas akan dicatat di sebelah kanan atau berlawanan dengan aset. Liabilitas jangka pendek termasuk kategori instrumen keuangan. Liabilitas diukur dengan nilai wajar, nilai amortisasi atau harga perolehan. Biaya transaksi untuk yang diukur dengan nilai wajar dibebankan sebagai biaya periode berjalan, sedangkan yang diukur selain dengan nilai wajar itu dikapitalisasikan. Pengaruh transaksi biaya transaksi akan mempengaruhi efektif interest rate dan beban bunga yang diakui. Pembagian dalam liabilitas. Dalam pembagian untuk liabilitas itu ada 2. Yang pertama liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek. Nah, yang membedakan terletak pada jangka waktu melunasi utang tersebut. Kalau seandainya liabilitas itu harus dilunasi jangka waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi normal perusahaan, pilih antara 2 ini. Apakah kita akan memilih 1 tahun kalender atau 1 tahun siklus operasi normal? Mana yang lebih panjang? Jenis dari liabilitas jangka pendek. Apa saja yang termasuk liabilitas jangka pendek? Di sini ada beberapa jenis yang termasuk liabilitas jangka pendek. Yang pertama ada utang usaha. Utang usaha ini jumlah yang belum dibayarkan atas barang atau jasa yang telah diserahkan. Pengakuan pada tanggal penyerahan barang atau jasa. Yang kedua ada wesel bayar. Wesel bayar
Janji untuk membayar sejumlah tertentu pada waktu yang ditentukan, diterbitkan untuk melunasi utang atau membayar pembelian, bersifat jangka panjang atau jangka pendek, seringkali berbunga atau tidak berbunga. Jika berbunga, diterbitkan dengan diskon. Yang ketiga ada utang bank jangka pendek. Utang bank jangka pendek ini diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Pencatatan hampir sama dengan wesel bayar, ada bunganya. Biaya transaksi menambah nilai utang dan provisi akan mengurangi nilai utang. Tingkat suku bunga dihitung ulang untuk memperoleh tarif bunga efektif. Tarif bunga efektif digunakan untuk menghitung bunga. Yang keempat ada liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo. Liabilitas jangka panjang yang akan dilunasi periode berikutnya diklasifikasikan menjadi jangka pendek, kecuali ada beberapa kategori. Yang pertama, dilunasi dengan akumulasi dana yang tidak diklasifikasikan sebagai hasil lancar. Yang kedua, dibiayai kembali atau dilunasi dengan penerbitan liabilitas jangka panjang yang baru. Yang ketiga, dikonversi menjadi saham. Yang keempat, liabilitas jangka panjang walaupun akan jatuh tempo, tetap diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Entitas dalam liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo ini, entitas harus menunjukkan kemampuan untuk melengkapi proses pembiayaan ulang. Hutang tersebut dibiayai ulang sebelum laporan keuangan diluncurkan. Entitas menandatangani perjanjian pembiayaan ulang. Selanjutnya ada liabilitas jangka panjang yang akan didanai kembali. Liabilitas keuangan yang dibiayai kembali yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah periode pelaporan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk membiayai kembali. Pelanggaran perjanjian utang yang mengakibatkan kreditur meminta percepatan pembayaran, maka liabilitas tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka pendek. Meskipun kreditur mengizinkan penundaan pembayaran selama 12 bulan setelah tanggal pelaporan, tetapi persetujuan tersebut diperoleh setelah tanggal pelaporan. Selanjutnya ada utang dividen, ada uang muka pelanggan, ada pendapatan diterima di muka. Lanjutan dari jenis liabilitas jangka pendek tadi, ada utang PPN, gaji, dan pihak ketiga. Terus ada utang pajak penghasilan. Liability notes payable. Notes payable ini ada di kemungkinan diklasifikasikan dalam liabilitas jangka panjang maupun liabilitas jangka pendek, tergantung jangka wesel itu berapa lama. Misalnya, dalam jangka waktu 6 bulan, maka itu termasuk liabilitas jangka pendek. Tetapi jika lebih dari 1 tahun, itu termasuk ke dalam liabilitas jangka panjang. Kemudian notes payable ini terdiri dari 2 kategori. Yang pertama ada interest bearing notes, dan yang kedua ada zero interest bearing notes. Nah, interest bearing notes ini merupakan jika wesel di dalam wesel tersebut tertera beberapa persen tingkat bunganya. Sedangkan di dalam zero interest bearing notes tidak menyebutkan bunga dalam persentase. Bukan berarti tidak ada bunganya, tetapi dinyatakan dalam persen. Liabilitas jangka pendek di refinance. Maka ada 2 kemungkinan. Yang pertama, apakah tetap sebagai liabilitas jangka pendek atau diakui sebagai liabilitas jangka panjang. Yang terakhir itu ada provision atau kategori bersyarat. Nah, provision itu merupakan kewajiban yang kapan dan berapa jumlah yang harus dibayar belum bisa dipastikan. Sekian pembahasan materi dari saya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan, saya mohon maaf.
Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian yang menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.